Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bedah Buku Multipliers. Kali ini kita masuk ke bab yang keempat, judulnya adalah The Challenger. Bab ini dibuka dengan sebuah quote yang menarik dari Peter Drucker. Bunyinya kurang lebih begini ya, katanya perbedaan utama dari para pemenang Nobel dan orang-orang lain itu bukan terletak pada IQ atau etika kerjanya, tetapi terletak pada perbedaan cara mereka merumuskan pertanyaan. Jadi katanya para pemenang Nobel itu merumuskan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang lainnya. Gimana kira-kira itu dielaborasi di bab ini? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah agak lama belum lanjut lagi kita bahas bedah buku ini ya. Jadi bab The Challenger ini dibuka dengan membandingkan ya dua orang, yang satu adalah namanya itu Matt Macaulay, yang satu lagi namanya Richard Palmer. Jadi kita tahu bahwa multipliers itu lawannya adalah diminisher, tetapi jauh lebih banyak diminisher itu adalah orang yang disebutnya accidental diminisher. Dia jadi diminisher, jadi orang-orang yang menurunkan kecerdasan kolektif timnya secara tidak sengaja. Dan salah satu ketidaksengajaan itu adalah karena mereka itu mengambil peran sebagai the expert katanya. Nah, jadi dalam kasus ini ya si Richard Palmer inilah jadi seorang pendiri dari sebuah perusahaan yang memang dia jago banget di bidang itu ya, dia jago banget. Saking jagonya ya dia selalu kemudian memberikan instruksi yang sangat detail, petunjuk yang sangat detail kepada tim-timnya, yang saya sih sangat yakin itu diperlukan di tahap-tahap ketika timnya belum mandiri, belum kompeten ya, timnya itu memang masih butuh belajar gitu seperti itu, sehingga kebanyakan orang memang ibarat kata ngikut dia aja gitu ya. Nah, problemnya adalah Richard Palmer ini lama-lama membuat orang-orang di timnya itu menjadi orang yang rasa nggak mampu ya, menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang kok kayaknya setiap hal yang dia tanyakan kok nggak kepikiran sama saya gitu. Nah itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang terdiminish ya, karena saya yakin si Richard Palmer juga tidak dengan sengaja saya akan menurunkan kecerdasan tim saya, nggak begitu. Tetapi karena kebiasaan yang mereka lakukan sebagai seorang ahli, the expert, maka kemudian anggota timnya merasa kayaknya kita kok nggak layak ya gitu loh. Nah sebaliknya yang diambil sebagai model sebagai multiplier di sini namanya Matt Macaulay. Dia itu mimpin sebuah perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Tetapi yang dia lakukan adalah dia itu mencoba untuk raising the bar ya. Raising the bar caranya ngasih tantangan-tantangan ke timnya dia. Secara bertahap ya, tidak langsung. Jadi misalnya bisa nggak kita jual segini, bisa nggak kita hire segini, bisa nggak kita achieve segini. Itu tantangan-tantangan yang selalu diberikan kepada timnya. Dan kemudian terutama ya dia menanyakan pertanyaan what would be your mission impossible. Jadi ini kita punya target kayak gini nih. Apa kira-kira impactnya bagi pekerjaan Anda atau tim Anda atau squad yang Anda pimpin. Oke, implikasinya berarti tim kita mesti punya target seperti ini. Pertanyaan kemudian adalah oke, itu target yang masuk akalnya, yang nggak masuk akalnya seberapa. Nah itu dia sering tuh nanyain pertanyaan seperti raising the bar itu. Nah ternyata proses kayak gitu tidak dalam bentuk paksaan, tekanan terus menerus gitu ya, tetapi rupa-rupanya tantangan-tantangan itu membuat orang kemudian mau mencoba hal-hal berbeda gitu ya. Nah ini yang bedanya dengan si Richard Palmer tadi yang memang memberikan petunjuk atas segala hal gitu, yang mungkin sebenarnya maksudnya sama ya, memberikan tantangan juga tapi tidak menjadi penantang sehingga orang merasa tertantang. Nah itu kata kuncinya kan, kita tuh perlu menjadi penantang yang membuat orang merasa tertantang, karena di momen orang merasa tertantang itulah dia kemudian termultiply ya daripada terdiminish. Nah, maka lawannya dari the challenger, ya, jadi salah satu praktek yang multipliers kan the challenger, jadi orang yang menantang orang lain.
Lawannya adalah the know it all, ya orang-orang yang merasa tahu semuanya sehingga alih-alih menantang ya dia mengarahkan, merumuskan, menetapkan semuanya. Oke, orang yang know it all atau the expert tadi itu adalah orang yang sebenarnya awal mulanya pasti memang pengen menjadi orang yang kredibel, ya. Pengen memberikan yang terbaik dengan cara saya menjadi orang yang hebat, ngerti semuanya, jago. Jadi orang yang bisa diandalkan, yang artinya jadi orang yang harus tahu semua jawaban. Nah, di titik itulah begitu dia jadi seorang leader, dia akan cenderung menjadi multipliers, ya. Karena dengan menjadi orang yang tahu semua jawabannya, ya kemungkinan dua, bisa jadi memang timnya nggak tahu banyak jawaban sehingga bergantung kepada dia terus, ya kan? Tapi kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi sebenarnya ada jawaban yang dia nggak tahu, tapi karena kebiasaannya sangat confident untuk harus merasa tahu, kadang-kadang dia punya blind spot yang akhirnya orang nggak berani challenge. Karena memang dia sendiri juga nggak men-challenge orang. Dia sendiri selalu menjadi orang yang harus tahu semua jawaban itu. Nah, ketemu pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian bisa menjadi challengers. Prakteknya, kata Liz Wiseman itu ada 3. Satu, the challenger itu adalah orang yang selalu seed the opportunity. Jadi selalu menyiapkan, menanam bibit-bibit untuk bisa jadi kesempatan. Multipliers itu kata dia nggak memberikan jawaban, tapi mereka merintis proses untuk discovery, untuk penemuan. Mereka kasih informasi, kasih pancingan yang just enough gitu ya, yang secukupnya untuk memprovokasi pemikiran orang. Nah, sehingga orang-orang kemudian terpicu untuk mendiscover, mencari tahu, kemudian bisa melihat kesempatan itu dengan sendirinya. Nah, itu caranya gimana tuh bisa kayak gitu? Nah, caranya adalah pertama, berarti ini ada seed the opportunity, kemudian di dalamnya ya, caranya adalah pertama show the need. Ya, salah satu cara katanya Liz Wiseman untuk bisa menanamkan benih-benih kesempatan adalah dengan membantu orang untuk bisa melihat dan menemukan sendiri kesempatan yang dia bisa berkarya di situ. Saat orang itu bisa melihat kesempatan, katanya dia, maka mereka kemudian bisa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu, dan lebih sering habis itu leader hanya perlu justru menyingkir gitu ya, dan membiarkan orang itu menemukan solusinya sendiri. Jadi orang itu seringkali akan tertantang kalau mereka melihat bahwa itu ada kesempatannya. Problemnya adalah orang seringkali nggak melihat kesempatannya. Nah, maka proses menjadi multipliers dalam hal ini lewat proses namanya seed the opportunity itu menunjukkan pada orang bahwa ada kesempatan loh di situ. Ada peluang loh di situ. Kamu tuh bisa melakukan ini di situ. Nah, ini yang kemudian perlu dicari tahu ya, perlu dilatih sama seorang pemimpin untuk bantu orang menemukan hal itu, menemukan blind spotnya. Begitu orang sadar ada gap di situ, dia bisa mengukur apakah saya kemudian bisa kontribusi nggak di situ. Nah, yang kedua adalah challenge the assumption. Jadi multiplier itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menantang asumsi-asumsi fundamental di organisasi dan mencoba untuk menggoyang ya logika yang udah lama bercokol di situ yang mungkin nggak bertanyakan lagi. Ini salah satu contoh bagus di sini, seorang profesor ya di dunia manajemen terkenal, salah satunya namanya orangnya Pak C.K. Prahalad, ini cukup sering disebut-sebut sama Liz Wiseman ya. Jadi C.K. Prahalad ini satu kali dia pernah diundang oleh sebuah perusahaan untuk kemudian mereka bikin strategic session gitu ya. Nah, ada satu contoh menarik, yaitu ketika si C.K. Prahalad ini di executive meeting itu dia melempar sebuah fake artikel gitu ya. Jadi dia bikin ceritanya pura-puranya dia kan profesor, jadi sering nulis di media gitu ya. Jadi dia bilang, ini anggaplah ini artikel yang saya tulis dan terbit di New York Times ya. Nah, yaitu pada suatu masa di masa depan perusahaan Anda itu bangkrut. Nah, lalu saya tulis ya kisah kebangkrutan itu di New York Times. Jadi kemudian dia bertanya, nah kira-kira
Kalau sampai artikel jadi kenyataan ya, tampil di New York Times dan perusahaan Anda benar-benar bangkrut, itu kira-kira apa sih yang terjadi ya di situasi di lapangan, di lanskap bisnis di industri itu apa yang terjadi? Kemudian apa yang bisa memprevent itu terjadi? Apa yang perlu berubah dari organisasi Anda sehingga berita ini tidak jadi tayang, artikel ini nggak jadi tayang? Apa saja yang harus totally different Anda lakukan supaya perusahaan Anda survive dan artikel ini nggak terwujud gitu. Nah ini kan sangat provokatif ya. Si Kepra Health ini mengajak eksekutif di organisasi itu untuk memikirkan kira-kira asumsi-asumsi dasar apa yang kita nggak pernah pertanyakan sebelumnya, tapi mungkin aja itu someday terjadi loh, dan makanya kita mesti antisipasi. Ya, nah, yang ketiga cara untuk tadi ya seize the opportunity adalah reframe problems. Jadi karena multipliers itu paham banget ya yang kekuatan dari sebuah kesempatan, maka ada Lee Wiseman itu mengutip satu quote dari Peter Block. Peter Block ini salah satu orang yang nulis banyak buku tentang how to be a consultant ya. Dia bilang begini ya, the most powerful work is done in response to an opportunity, not in response to a problem. Jadi orang-orang itu akan cenderung mengerjakan hal-hal yang penting itu gara-gara melihat kesempatan daripada hanya melihat permasalahan. Mungkin maksudnya begini ya, kalau kita bikin penelitian gitu ya atau bikin paper itu kan selalu ada diawali dengan perumusan permasalahan. Dari permasalahan kemudian kita cari solusinya. Nah, cuman kadang-kadang kata permasalahan itu sendiri bermasalah ya. Suka membuat orang merasa pesimis atau merasa di luar kendali lah. Maka penting bagi seorang leader ya supaya jadi multipliers tidak hanya mengajukan sebuah permasalahan tetapi mengajukan sebuah kesempatan. Oke, problem kita adalah revenue kita 6 bulan kemarin nggak achieve. Itu permasalahan kita. Nah, pertanyaannya adalah ada kesempatan apa di situ? Nah, ada kesempatan apa di balik revenue kita yang nggak achieve itu? Misalnya, berarti ada kesempatan untuk kita memperbaiki strategi penjualan kita. Ada kesempatan untuk memperbaiki cara kita bekerja supaya lebih tepat sasaran. Perlu ada kesempatan untuk membuat kita perlu menawarkan produk kita kepada pelanggan-pelanggan yang berbeda. Ada kesempatan untuk menggali lebih dalam kebutuhan pelanggan atau situasi pelanggan yang memungkinkan kita bisa melayani mereka lebih baik. Nah, gitu. Jadi kata Lee Wiseman, multipliers itu tidak hanya mengemukakan permasalahan, tapi masalah itu dianalisa sehingga menjadi opportunity. Nah, gitu ceritanya ya. Yang terakhir adalah supaya bisa see the opportunity itu create a starting point. Katanya multipliers itu menyediakan starting point-nya tapi nggak menyediakan jawaban lengkapnya. Nah ini bedanya dengan si know it all ya. Kalau know it all tuh ya dia sekaligus nyediain jawabannya. Mungkin dia emang tahu. Ya meskipun tadi taunya tuh bisa jadi beneran tahu, dia ahli, orang jadi nggak malas mikir. Atau sebenarnya dia tahu tapi dalam kapasitasnya dia aja yang sebenarnya itu belum tentu juga solusi yang terbaik. Maka multipliers tuh lebih senang memang dia ngasih pancingan, ngasih kesempatan, lalu ngasih starting point kira-kira bisa bikinnya gimana. Habis itu biarkan orang untuk bereksplorasi gitu ya. Makanya perannya akan lebih banyak mereka bertanya daripada menjawab gitu. Timnya lah yang harus berusaha lebih keras untuk melanjutkan ya pancingan yang sudah dia kemukakan tadi. Nah itu yang pertama ya. Jadi cara pertama adalah memastikan orang itu melihat bahwa ada kesempatan di depan. Nah yang kedua adalah lay down a challenge. Ada perbedaan yang tipis tapi cukup signifikan ya antara orang yang diminisher sama multipliers dalam hal mengeksekusi tantangan. Kadang-kadang ada sih saya temukan ya pemimpin yang merasa dia itu memberikan tantangan, stretch kepada timnya gitu. Tetapi akibatnya adalah orang seringkali melihat itu jadi nggak mungkin atau berat untuk dilalui. Contoh ya misalnya ya, ada organisasi punya target revenue let's say 70 miliar gitu ya. Itu dicapai dengan susah payah.
yang melihat situasi kondisi sebenarnya ya, kalau dia di tahun berikutnya menargetkan dari 70 ke 75 aja, 70 ke 80 itu udah cukup stretch melihat situasi kondisi persaingan dan segala macamnya di next year-nya ya. Tapi karena percaya dengan kekuatan tantangan gitu ya, maka dinaikkan dari 70 ke 100 langsung gitu. Yang kenyataannya kemudian nggak tercapai, jauh banget lah, ya nggak nyampe 100. Mungkin 70-nya aja mempertahankannya susah. Tapi karena percaya dengan kekuatan tantangan gitu, maka dipasang lagi sih 100 itu. Jadi bertahun-tahun anggota timnya itu ngerasa kok kita kayak nggak pernah achieve, kita nggak pernah bener gitu ya. Ya, ini belum persoalan bahwa kemudian dibuat policy ya bahwa kita hanya akan bagi bonus kalau achieve-nya 100 gitu. Padahal ya 70-75 udah untung sih gitu kan. Tapi seolah-olah nggak pernah achieve. Nah, di balik itu kan problemnya adalah orang kemudian merasa rendah diri ya. Yang nggak disadari sama leader, rendah diri bahwa kayaknya kok berat banget ya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah karena tantangan itu bagi anggota timnya masih terlalu besar. Nah, salah satu cara yang kedua di sini dikatakan si Liz Wiseman, bukan hanya mengajak orang melihat opportunity, tapi opportunity itu diturunkan ke bumi menjadi sesuatu yang bisa di follow up dengan bertahap. Nah, itu poinnya. Jadi ada gap, ada space antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Tetapi kemudian multiplier itu meng-create bagaimana tahapannya itu bagi orang itu masuk akal. Gitu. Jadi kalau dalam kasus tadi 70 ya oke, kita punya aim 100. Tapi itu 100 mungkin akan terjadi 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. So tahun depan ya 70 ke 80 dulu deh, 70 ke 75 dulu deh misalnya begitu ya. Apa yang perlu kita lakukan secara berbeda? Karena karena naikin revenue dari 70 ke 75 itu kan artinya tetap mempertahankan si 70. Lalu mencari cara untuk nambah 5 kan gitu kan? Iya dong. Yang 70-nya udah lewat tahun lalu gitu, udah dibayar jadi gaji, jadi kos dan segala macam. Nah, kalau 70 ke 80 kan tidak nambah 10, enggak. Dia harus mempertahankan si 70 plus dia nambah cari cara 80. Nah, artinya kan gap itu akan jadi terlalu besar bagi cukup banyak orang-orang yang rata-rata ya normal-normal ya. Sehingga sebenarnya butuh dicacah-cacah tuh gitu ya. Maka katanya subnya ya dari lay down the challenge itu si multipliers ini suka untuk extend a concrete challenge. Jadi tantangan itu dibuat konkret tapi sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, nanti dinaikin lagi. Jadi katanya si Liz Wiseman, multipliers use their intelligence to make challenges concrete for others. Intinya tantangan itu tidak cuma menjadi mimpi yang abstrak di awang-awang, tapi jadi langkah-langkah yang possible untuk dilakukan. These challenges become tangible and measurable, bisa nyata, bisa diukur, allowing people to assess their performance. Memungkinkan orang untuk melihat kemajuan mereka sendiri ya. By making a challenge real, they allow others to visualize the achievement and communicate the confidence that the organization has the collective brain power record. Nah itu yang paling penting. Orang itu dalam proses melipat gandakan kecerdasannya itu harus merasa bahwa ada kemajuan. Manusia itu kalau merasakan ada kemajuan, dia mau maju gitu loh. Karena kalau nggak ada kemajuan, dia akan balik mundur. Iya kan? Berapa banyak orang yang ya tadinya pengen happy weekend, ya keluar komplek, macet men. Udah setengah jam keluar komplek aja macet, pulang dia. Ya kan? Karena mungkin ya aim-nya jalan jauh ya. Tapi kalau seandainya aim-nya itu cuma jalan ke kompleks sebelah gitu ya, tungguin bentar lah juga ntar sepi kita bisa lewat. Tapi kalau niatnya jalan 50 kilo ya ternyata kita jalan sekilo aja butuh setengah jam, pulang lah gitu. Nah itu poinnya. Multipliers sebagai the challenger itu tidak hanya orang yang sekedar ya masang target setinggi-tingginya yang impossible tadi, tapi coba kemudian diturunkan sehingga orang itu melihat ini possible untuk dikerjakan. Ada langkah yang sedikit. Yang kedua adalah ask the hard question katanya. Multipliers itu menanyakan pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang tidak hanya membuat orang berpikir, tapi membuat orang berpikir ulang. Ini menarik poinnya nih. Tidak hanya think, tapi rethink. Mereka menanyakan pertanyaan yang
memaksa orang untuk menjawab tidak dengan hal-hal yang mereka sudah tahu, tapi memaksa orang untuk mencari cara yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi orang harus belajar untuk bisa menjawab itu. Kalau dia nggak belajar, dia pasti hanya akan pakai jawaban yang lama. Nah, berarti pertanyaannya yang kurang hard. Nah, gitu ya. Jadi menjadi seorang challenger adalah menjadi orang ahli merumuskan pertanyaan. Pertanyaan yang diperkirakan akan memicu pengetahuan. Maka lawannya tadi know it all. Know it all itu orang-orang yang sebenarnya juga sering bertanya, tapi pertanyaannya itu hanya memvalidasi apa yang dia sudah tahu. Gitu. Nah, cara berikutnya dalam mempraktekkan tadi memastikan tantangan itu turun ya di tataran konkret gitu adalah let others fill in the blanks. Jadi gimana orang mau step in kan pertanyaan itu kan setelah ada orang bisa lihat opportunity-nya, kita ajak orang buat step in ya, mau ikutan dalam tantangan itu adalah they shift the burden of the thinking to others. Initially, when they establish a concrete challenge, the burden of thinking sits with them as the leader. By asking the hard question and inviting others to fill in the blanks, they are shifting the burden of thinking onto their people. Jadi, ini ada pertanyaan yang tadi susah tadi. Orang punya jawaban yang lama. Ini kan, jawaban lama ini nggak bisa menjawab, harus frustrating kan. Lalu kemudian mereka, oke, gue kasih clue, habis itu lanjutin. Temennya fill in the blank. Kalau mungkin kayak di sekolah tuh ada soal yang ada kalimat depannya gitu ya, kemudian dikasih titik, ya, itu fill in the blank. Nah, itu yang dilakukan sama multipliers gitu ya. Maka menarik sekali ya. Ini ada kisah yang diceritakan sama si Liz Wiseman. Ada seorang leader yang suka ngomong begini ya. I don't need a 100% answers. I need a 30% answer in 2 days. Give me a 30% answer so we can talk about it and decide if it makes sense for you to find a 50% answer. And if we get there, we'll block 2 months to get a 100% answer. Ini menarik ya. Jadi para challenger multipliers ini adalah orang-orang yang dia sendiri kadang-kadang nggak tahu sebenarnya ini akan seperti apa jadinya gitu. Tantangan yang dia ungkapkan itu akan seperti apa jadinya. Nah, maka dia akan mengajak orang berpikir yang tentu saja orang juga nggak tahu jawabannya langsung. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Saya nggak butuh langsung dapat jawaban yang konkret 100%. Saya butuh kamu kasih saya at least 30%. Langkah pertamanya gimana deh gitu ya. Nanti kalau kamu udah bawa sesuatu yang bisa membuat kita achieve 30%, kita coba diskusiin lagi, pikirin lagi gimana itu bisa 50%. Sebab baru di titik-titik kita menentukan, oke, kayaknya bisa 50%. Kalau gitu kita akan full effort untuk mencapai 100. Tapi di awal-awal memang tidak mungkin langsung 100%. Nah, ini buat saya menarik ya, karena dilema dari inovasi kan begitu ya. Inovasi itu problemnya adalah dia sesuatu yang baru sehingga nggak pasti. Dia harus berjibaku, mendapatkan waktu, sumber daya, tenaga, pikiran dengan sesuatu yang sudah pasti, yang ngasih kita revenue, yang ngasih kita gaji sekarang. Di sini dilemanya. Kalau kita ngerjain yang sudah jalan ngasih kita duit sekarang, itu kan berarti kita itu pakai solusi-solusi tindakan yang sudah pasti kan. Udah terukur, ada recordnya gitu ya, ketahuan ROI-nya. Tapi sih inovasi kan pasti nggak begitu. Jadi inovasi memang harus di-create dalam perspektif 30% berhasil dulu. Naikin ke 50%, kalau udah segitu full effort. Tapi jangan pernah berharap inovasi langsung jadi 100% sukses gitu ya. Makanya ada satu konsep menarik itu yang di-develop sama orang McKinsey ya. Seingat saya itu, the 3 growth horizon itu. Jadi organisasi itu harusnya melihat pertumbuhan itu dalam 3 perspektif ya. Betul bahwa kita tuh perlu jagain produk kita, solusi kita, servis kita yang nguntungin banget gaji kita sekarang. Tapi kita juga harus investasi di sesuatu yang belum menguntungkan banget, baru sedikit untungnya, tapi ini akan
membuka pasar baru. Ini akan jadi masa depan kita. Nah, itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari horizon yang lebih luas, yang sifatnya eksperimentatif. Inovasi ada di situ. Horizon yang mungkin belum untung, tetapi kita harus investasi karena who knows ini akan jadi masa depan kita. Dari yang who knows turun ke, oh kayaknya bisa nih. Turun ke nanti sampai akan menjadi sesuatu yang menguntungkan gitu. Nah, hanya organisasi yang kayak gini yang kemudian bisa survive ya. Karena dia ngarap masa kini sambil dia nyiapin masa depan. Laying down a challenge means more than directing people to do it. Jadi membuat challenge itu turun ke bumi itu bukan ngasih instruksi. It includes asking the hard question that no one yet has the answer to. And then backing off so that the people within the organization have the space to think through the question, take ownership and find the answer. Ini perkara bagus banget nih. Jadi yang dimaksud dengan laying down the challenge ya, tantangan diturunkan ke bumi itu adalah ngasih pertanyaan yang orang belum tahu jawabannya, orang baru mencoba, kita backup gitu ya. Sehingga mereka punya kesempatan untuk mikir dan berpikir ulang gitu, kemudian merasa memiliki, baru ketemu jawabannya. Gitu. Nah, yang ketiga itu namanya generate belief ya. Tadi kan pertama tadi itu adalah seed the opportunity ya kan. Yang kedua adalah laying down a challenge. Nah, yang ketiga sekarang adalah generate belief. Multipliers itu katanya generate belief. Mereka mengajak orang untuk membangun keyakinan. Keyakinan bahwa yang impossible itu mengandung kata possible di dalamnya. Nggak cukup orang itu hanya melihat saja katanya dan memahami, oh ini menantang, tapi mereka harus percaya bahwa mereka itu bisa menjawab tantangan itu. Nah, caranya gimana? Pertama adalah katanya helicopter down. Helicoptering down itu maksudnya adalah helicoptering down to reality. Multiple layer create meaningful proof point that a bold challenge can successfully be met. Mungkin praktek yang lebih sering adalah bikin semacam quick wins. Nah, jadi ya orang-orang yang teman-teman yang sudah belajar OKR mungkin ya. OKR itu kan memang salah satu praktek yang biasa dipakai di organisasi yang masih baru, startup gitu ya. Jadi kita punya objektif tapi harus ada key result-nya. Key result itu sesuatu yang konkret. Tidak harus langsung menjawab objektif besarnya tetapi konkretnya. Quick win-nya seperti apa. Yang kedua, co-create the plan. Jadi sebuah ide yang baru itu jarang sekali dihasilkan oleh lone genius ya. Orang yang sendirian genius itu jarang banget. Orang-orang yang kita baca dalam sejarah disebut sebagai orang jenius selalu punya partner, selalu punya counterpart, selalu punya sparring partner, selalu punya komunitas. You name it lah, siapapun orang yang kita anggap jenius, kenyataannya dia nggak pernah jenius sendirian. Begitu pula dalam konteks menjadi seorang challenger ini. Jangan biarkan orang ditantang sendirian, yang ditantang itu tim. Biarkan mereka berkolaborasi menemukan jawabannya. Disitulah orang kemudian mengenerate keyakinannya gitu bahwa oh ini mungkin, soalnya mikirnya bareng-bareng ya daripada mikir sendirian gitu. Nah, kemudian orchestrate an early win. Kalau ada kemenangan kecil yang sedikit yang awal, jangan lupa untuk diapresiasi, dirayakan ya tentunya dengan cara yang kecil-kecilan juga. Tapi manusia itu butuh untuk merasakan small win sebelum dia mau terus-terusan berusaha yang akhirnya akan mengantarkan ke the big win itu. Di buku ini Liz Wiseman tuh mengutip satu kisah yang menarik ya. Jadi ada pemenang Nobel namanya Wangari Maathai. Orang udah meninggal tahun 2011. Wangari Maathai itu begini. Dia itu mendapati di negaranya bahwa mereka tuh nggak punya kayu bakar gitu ya, nggak punya air gitu. Lalu dia mulai menggerakkan masyarakat untuk menanam pohon. Ya udah kita nanam, kita rawat ya. Singkat cerita adalah satu komunitas masyarakat tuh banyak bergerak dan mereka akhirnya punya lahan-lahan hijau yang cukup banyak. Pohon pertama itu ditanam 5 Juni 77. Terus akhirnya menjadi 40 juta pohon ya di Afrika gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah kalimatnya si Wangari Maathai ini. Dia bilang
Banyak orang yang tidak paham bahwa sebenarnya nanam pohon itu baru entry point. Itu easy point ya. Kenapa saya mulai dari situ? Karena itu sesuatu yang orang bisa paham, orang awam bisa paham. Orang bisa lakukan, nggak mahal juga, nggak butuh teknologi macam-macam. Tetapi begitu kita bicara satu pohon tertanam, lalu kemudian ada satu komunitas ikut nanam pohon, akhirnya pelan-pelan kita bisa mengatasi isu-isu yang lebih gede. Kita bisa mengatasi isu-isu governance, isu-isu human rights, isu-isu konflik dan perdamaian, isu-isu yang sifatnya long term resource management, air dan segala macam. Itu akan menggulung. Tapi titik mulanya adalah sesuatu yang konkret yang orang bisa lakukan. Nah, itu yang Chris Weisman sebut sebagai orchestrate and early win. Cari cara supaya orang kemudian bisa menang secara nyata dalam waktu singkat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih kita bisa latihan mempraktekkan semua praktek perilaku dari multipliers tadi dalam konteks dalam peran sebagai the challenger. Starting blocknya katanya adalah pertama, take the extreme question challenge. Jadi godaan dari para eksekutif, para pemimpin, apalagi yang jago yang lain adalah mereka cenderung lebih gampang mengekspresikan opinions. Mereka punya pendapat, keahlian itu udah terlatih untuk menyampaikan. Dan itu yang seringkali membuat orang naik karirnya kan. Maka kalau kita merasa bahwa iya ya saya tuh punya kecenderungan untuk berbicara, berpendapat yang mungkin valid ya, karena saya jago berargumentasi, maka saya perlu berlatih untuk ngeblok waktu saya, kesempatan saya, dan kemudian saya justru berlatih merumuskan pertanyaan daripada berlatih untuk merumuskan argumen. Jadi kalau saya meeting gitu ya, biasanya saya yang ngomong, sekarang saya berlatih kira-kira supaya meeting nanti memancing orang buat berpendapat, pertanyaan apa yang mau saya ajukan. Nah gitu tuh ya, itu namanya create extreme challenge. Jadi kalau perlu ya saya identifikasi di meeting mana yang saya sebenarnya bisa berlatih hal ini. Mungkin tidak di semua meeting ya. Ada meeting yang kita harus ambil keputusan, ambil ngasih tanda tangan dan seterusnya. Tapi di meeting-meeting tertentu sifatnya brainstorming, jangan-jangan saya tuh nggak perlu beropini lebih dulu. Saya hanya butuh untuk mengajukan pertanyaan lebih dulu. Yang kedua, berlatih untuk create a stretch challenge. Gimana menciptakan tantangan yang bagi tim saya itu akan jadi stretch. Jadi mission impossible tadi itu. Sesuatu yang susah, konkret, tapi kita perkirakan memang itu akan meningkatkan juga kapabilitas mereka. Jadi tidak asal tinggi ya. Tidak asal tinggi, tidak asal luas. Gini, ada godaan orang buat berpikir stretch challenge itu bicara selalu soal misalnya revenue gitu ya. Tapi kan revenue itu bisa didefinisikan lebih luas. Kita mau achieve revenue lewat produk baru misalnya. Nah produk barunya ini itu mungkin lebih baik didefinisikan lebih konkret sehingga orang menganggap bahwa produk baru ini lebih possible, lebih menarik, so just go for it gitu. Sebab kalau hanya revenue-nya saja, orang bisa aja ngejarnya pakai jualan produk lama. Karena produk lalu susah jual. Kan jadi tidak meningkatkan kapabilitas. Ya kan? Atau kalau kita bicara sales, maka tidak bicara revenue salesnya lagi, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan renewal rate. Karena ternyata renewal rate kita itu rendah. Jadi kita ini jago jualan tapi nggak jago mempertahankan. Atau kebalikannya. Nah, kita punya banyak pelanggan setia, tapi kita kurang pelanggan baru. New logo misalnya. Maka kita masuk ke new logo itu. Atau kita create challenge-nya bukan bicara total revenue, tetapi revenue kita di daerah yang baru misalnya, di industri yang baru misalnya. Nah itu tuh, create a stretch challenge seperti itu. Sebuah tantangan yang tidak saja susah, tetapi akan meningkatkan kapabilitas orang. Nah, yang ketiga adalah
latihan ini termasuk mengajak timnya take a bus trip. Jadi ada banyak contoh ya di mana leader itu yang multipliers itu ngajakin timnya untuk turun ke lapangan, bertemu sama pelanggan atau pelanggan potensial untuk kemudian menggali di mana sih kebutuhan kamu tuh apa. Apa yang produk kita bisa supply dan apa yang ternyata nggak bisa supply. Nah itu hanya bisa terjadi kalau kita take a bus trip gitu ya. Beneran studi tour gitu. Untuk melihat sendiri kondisi di lapangan, nanya betulan ke pelanggan, tapi bukan studi bandingnya studi bandingnya anggota DPR negara Konoha yang cuma jalan-jalan ya. Ini beneran gitu, dicari betul pelanggannya di mana lalu dilakukan penggalian betul-betul. Nah yang terakhir adalah take a massive baby step. Nah coba dicari langkah-langkah kecil yang baru, yang berbeda, yang membuat kita dan tim kita bisa pelan-pelan mencapai early wins tadi itu. Jadi sesuatu yang sifatnya stretch pasti dimulai dari yang kecil. Ya, yang stretch itu susah mencapainya, tapi selalu dimulai dari hal yang gampang untuk dimulai. Karena ingat, balik lagi ya, dilemanya inovasi tadi. Kita mau mencapai hal baru, tapi kan kita nggak mungkin nutup hal yang lama. Ya. Yang lama tetap berjalan. Maka satu-satunya cara hal baru bisa terwujud adalah memasukkan hal-hal baru kecil-kecil di tengah kesibukan kita menjalankan yang lama gitu. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Kalau saya summary ya. Jadi challengers, ya multipliers dalam sisinya sebagai challengers itu punya 3 praktek besar. Pertama adalah seed the opportunity. Dia tanam tuh kesempatan. Kemudian laying down challenge, turunin ya. Tantangan diturunkan. Jadi sesuatu yang bisa kelihatan, kemudian generated belief ya, bagaimana ngajak orang kemudian punya keyakinan, membangun keyakinan mengatakan bahwa iya hal ini mungkin. Dan untuk itu latihannya gimana? 1, kalau kita memang biasa ngomong banyak, berpendapat banyak, latihlah untuk mengubah itu menjadi pertanyaan. Jadi latihlah untuk mengubah opini kita menjadi sebuah pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Nah, yang kedua, berlatih untuk create a stretch challenge yang tidak hanya bicara pencapaian, revenue gitu-gitu ya. Tapi benar-benar bisa nge-stretch kemampuan orang. Orang jadi pengen belajar hal baru. Yang ketiga take a bus trip, yaitu ajak orang ke lapangan, ketemu, kemudian temukan permasalahan, definisikan permasalahan, lalu kira-kira kita bisa kasih solusi apa. Nah, mikir sendiri yuk gitu ya. Dan terakhir adalah take a massive baby step. Yakinlah bahwa semua tantangan itu akan bisa dicapai kalau ada langkah-langkah kecil yang konkret yang dijalankan terus-menerus di tengah kesibukan kita. Oke, silakan terus berlatih menjadi seorang pemimpin yang bisa menantang orang lain sehingga membuat orang lain tertantang. Nah, bukan hanya membuat orang yang putus asa. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.